Selamat berjumpa kembali di forum kita bersama Insights on Innovation, sebuah kanal pengetahuan dari program Magister dan Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan Sekolah Pasca Sarjana Lintas Disiplin Universitas Gadjah Mada. Baik saudara, hari ini kita beruntung bisa mewawancara seorang tokoh perempuan yang mempunyai karier yang cemerlang di dunia perbankan. Nanti kita akan sapa, tapi sebelum kita sapa tamu kita, terlebih dahulu saya akan membacakan riwayat hidup tamu kita tersebut. Dr. Ayu Sari Wulandari. Beliau sesungguhnya ahli pertanian karena gelar insinyur beliau itu diperoleh pada 1992 dari Departemen Teknologi Industri Pertanian Institut Pertanian Bogor, IPB. Tetapi sarjana pertanian ini memilih kemudian bekerja di dunia perbankan selepas studi dari IPB. Nah, beliau awalnya berkarier di Astra Finance pada tahun 92. Di situ Bu Ayu menduduki posisi marketing manager. Setahun kemudian, pada 1993, Bu Ayu pindah ke BNI sampai sekarang, dan diawali kariernya menjadi analis kredit BNI cabang Bogor. Lalu menjabat sebagai sales manager divisi kartu kredit pada tahun 97. Kemudian pada 2010, Bu Ayu diangkat menjadi General Manager Divisi Usaha Kecil. Tahun 2012, beliau menjadi Senior Vice President Corporate Banking. 3 tahun berikutnya, pada 2015, menjadi General Manager Divisi Market Intelligence. Kemudian setahun berikutnya, tahun 2016 menjadi General Manager Human Capital. Dan kemudian 3 tahun setelah itu, pada 2019 menjadi Head of Transformation Office sampai sekarang. Nah, di sela karirnya di dunia perbankan, Bu Ayu tidak lupa mengasah ilmu lebih mendalam lagi. Menjelang masuknya era milenial, pada 98, Bu Ayu mengambil program master pada Applied Finance, ilmu keuangan terapan, dari University of Melbourne dan tamat pada 99. Istri dari Abdul Rohim dan ibu dari 4 anak, Faros Hifari, Nadia Ambar Sofia, Halisa Putri, dan Ayah Sabrina ini masih belum puas dengan gelar master yang diperoleh dari Australia. Belum cukup dengan itu, kemudian Bu Ayu pada tahun 2017 meneruskan studi lagi dengan mengambil studi S3 pada program Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada dan selesai pada 2020, baru setahun yang lalu. Sekarang saya dapat memanggilnya dengan gelar baru beliau, Dr. Ayu Sari Wulandari. Dan tamu sudah ada bersama kita. Mari kita sapa tamu kita. Bu Ayu, selamat pagi Bu Ayu. Selamat pagi Prof. Muhaji. Apa kabar Prof? Baik-baik Bu Ayu, waduh senang. Alhamdulillah. Sehat-sehat ya Prof? Sehat, Alhamdulillah. Bu Ayu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Prof, sehat. Sehat, walaupun sekarang lagi PPKM nih Prof. Betul. Lagi pembatasan ya. Betul, ya. Jakarta sama Jogja statusnya sama Bu, lampu merah sama, Bu. Ya? Jadi kita sudah ya itu kawasan yang statusnya itu merah itu. Di Jakarta pandemi masih juga terus apa meningkat jumlah penderitanya ya. Masih Prof. Jogja juga. Jadi sama-sama kita harus hati-hati lah gitu. Kita menjaga. Mudah-mudahan kita terjaga ya Bu ya, kesehatan kita ya Bu ya. Amin, ya. Prof. Baik Bu, nah ini kita mau berbincang-bincang nih di hari Jumat pagi ini ya. Membicarakan tentang tema yang saya kira Bu Ayu sudah sangat akrab ya. Karena ini kita ambil dari disertasi yang ditulis oleh Bu Ayu yang sudah lulus setahun yang lalu itu.
judul besarnya itu adalah social capital ya, modal sosial ya. Kemudian anak judul itu The Hidden Power of Women ya. Jadi kekuatan tersembunyi dari perempuan. Nah, ini sangat seksi nih anak judulnya ini ya. Kata istilah social capital pun juga sesungguhnya sangat penting ya untuk diketahui oleh publik ya. Dan ini social capital ini nanti kita jelaskan kaitannya dengan peran perempuan ya. Dan ini link dengan disertasinya Bu Ayu ya Bu ya. Bu Ayu itu kan disertasinya judulnya adalah utilisasi modal sosial dalam meningkatkan inklusi keuangan. Dan sehingga di dalam disertasi itu Bu Ayu fokus kepada akses ya, pelayanan keuangan dari kelompok miskin ya, yang menjadi sasaran dari program BNI ya. Jadi program BNI kredit untuk kelompok miskin ya, dan sebagian besar di antara mereka dan yang menjadi fokus studi Bu Ayu adalah para perempuan ya, yang mempunyai usaha rumahan dan usaha mikro ya. Nah, bagaimana modal sosial itu ada ya, dan dapat dimanfaatkan oleh perempuan dengan kekuatannya sehingga mereka bisa survive dan berkembang perekonominya dan kemudian bisa memperkuat ekonomi rumah tangga mereka. Baik, itu tema kita dan kita mulai dulu dengan kalimat pokok dari judul tersebut, yaitu mengenai modal sosial ya. Saya kira publik perlu tahu lebih banyak mengenai ini. Selama ini kan orang mengenalnya itu modal. Kalau modal itu uang yang kita miliki ya untuk suatu usaha ekonomi itu. Tapi modal di sini bukan uang, tapi modalnya itu adalah sosial gitu. Nah, social capital itu apa gitu? Mari Bu, monggo dijelaskan pengertian dasarnya itu apa Bu? Matur nuwun Prof atas kesempatan yang diberikan, nih suatu kehormatan buat saya. Terus terang saya jadi agak sedikit grogi nih karena sama Bu, saya juga grogi menghadapi bangkir, mana nggak grogi Bu? Prof kan sudah sangat ahli di bidang public policy. Iya, oke Bu, moga Bu. Ya. Tapi mungkin bahasa sederhana ya, saya tertarik dengan modal sosial itu karena sebetulnya dalam banyak literatur yang saya baca ada 3 besaran modal yang kemudian banyak digunakan di masyarakat untuk kemudian membangun peradaban atau membangun perekonomian. Ada 3, yaitu modal ekonomi, ya semua sudah mungkin jelas sekali itu ya modal ekonomi ya Prof. Kemudian modal human capital atau modal manusia, dan yang ketiga ini yang masih banyak istilahnya samar-samar atau masih banyak kabut yang menyelimuti itu tentang satu lagi adalah modal sosial. Nah, modal sosial ini di dalam beberapa literatur bahasa populer yang saya dapat itu modal sosial itu seperti lem, Bro. It's like a glue yang membuat community itu bersatu begitu. Jadi bahasa populernya seperti itu. Jadi kayak lem yang mengikat komunitas itu untuk bersatu dalam suatu komunitas gitu, kelompok orang bersatu dalam satu komunitas. Itu lemnya itu adalah modal sosial, itu bahasa populernya. Walaupun yang saya tahu banyak teori tentang modal sosial yang sulit untuk dikerucutkan menjadi satu kesimpulan, Prof, karena ada beberapa. Seperti Coleman bilang kalau modal sosial itu adalah pola interaksi orang untuk bekerja sama, karena pada dasarnya manusia itu berusaha melakukan pertukaran, entah apa itu yang ditukar, apakah itu kebaikan ataukah itu tolong-menolong, pasti dengan satu tujuan yang sebetulnya ujungnya adalah memenuhi kebutuhannya sendiri, kepentingannya sendiri. Itu menurut Coleman. Kemudian yang paling terkenal sih dari Portes tahun 98 mengatakan bahwa modal sosial itu sebetulnya adalah upaya para aktor, gitu, para pihak untuk mengambil manfaat dari satu kumpulan. Jadi untuk mengambil manfaat itu dia harus ikut serta berperan, sehingga pada dasarnya ada motif untuk orang itu bergerak gitu, Prof. Kemudian dan atas bergerak orang-orang itu yang menggerakkan salah satunya adalah norma gitu, sehingga mungkin sulit sekali dibuat satu teori yang
bisa generate Ya, komunitas. ya Bu ya, Karena modal normanya sosial itu punya beda-beda. komponen-komponen ya Bu ya. Iya, Jadi kan modal kan ada macam-macam modal ya. Salah Ya. satunya modal sosial. Nah, modal sosial itu juga punya komponen-komponennya sendiri ya. Betul. Apa komponen menonjol dari modal sosial itu Bu? Eh, Sebenarnya banyak Prof, tetapi yang saya lihat paling banyak diamini oleh para ahli menyimpulkan ada tiga besaran besar. Apa itu tiga itu Bu? Yang pertama adalah trust atau kepercayaan. Ya. Yang kedua adalah norma yang disepakati bersama, dan yang ketiga adalah social network atau jaringan sosial. Ya, kalau jaringan sosial itu tadi kepada glue tadi ya. Jadi kalau jaringan sosial kuat berarti glue-nya itu kuat ya. Tapi selain glue yang kuat itu trust ya. Muncul trust ya di dalam masyarakat harus tinggi, dan kemudian value bersama ya, value sosialnya pun juga harus positif, norma ya, sosialnya harus juga mendukung ya. Nah, itu apa namanya unsur utama dari apa namanya modal sosial ya. Resepnya gitu ya, Prof. Resep dari lem tadi berarti ada 3 bagian tadi. Betul, ya, betul. Nah, sementara itu kan begini Bu ya, Bu Ayu kan fokusnya kan pada perempuan ya. Jadi yang mau diketahui ya di dalam disertasi itu kan modal sosialnya perempuan. Nah, emangnya perempuan sama laki-laki itu modal sosialnya beda Bu? Gimana bedakan? Ini menarik nih Prof. Karena kita sampaikan tadi salah satu resep dari modal sosial itu kan adalah social network ya Prof. Social network. Nah, social network itu berarti kan melibatkan communication style. Nah, menurut Putnam ada perbedaan perempuan dan laki-laki Prof. Kalau perempuan itu disebutnya smoosher. Smoosher itu sifatnya lebih aktif untuk secara sosial berinteraksi, bahkan bisa menghabiskan waktu secara berjam-jam, fleksibel dan spontan. Sifat hubungannya itu informal tapi intensitasnya tinggi. Itu disebut smoosher. Jadi makanya kalau perempuan dibilang suka ngerumpi ya Prof, emang itu sifat dasarnya sebagai smooshers gitu. Tapi justru malah kekuatannya ya. Jadi bisa menjadi kekuatan ya. Kekuatan dalam berkomunikasi mungkin ya. Komunikasi. Nah, sedangkan laki-laki lebih cenderung straight to the point gitu Prof. Ya ngomong yang penting aja. Nah, itu bisa jadi kekuatan, bisa jadi kelemahan juga sih Prof. Tapi salah satu yang mempengaruhinya adalah memang perbedaan communication style antara perempuan yang lebih smoothers, laki-laki lebih mushers, dibilangnya seperti itu. Kemudian mungkin ini juga banyak diulas oleh beberapa ahli bahwa perempuan itu cenderung lebih memperhatikan banyak hal gitu Prof. Yang kadang-kadang dianggap hal kecil aja diperhatikan. Multitasking ya. Multitasking multitasking in a good way, karena memang secara pola asuh perempuan itu kan diberikan didikan bahwa dia nanti harus mengurus suami, mengurus anak-anak, mengurus rumah tangga, juga harus baik sama tetangga dan sebagainya. Jadi dia cenderung akan memperhatikan banyak hal. Sedangkan laki-laki perilakunya lebih banyak dibentuk sebagai manusia bebas gitu, yang melakukan apa aja, dengan kadang-kadang agak terbebas dari norma kesopanan gitu. Jadi lebih, karena dia fokusnya adalah lebih menjadi pemimpin dan cenderung agak egosentrik gitu. Nah, ya ini jadi penyeimbangan. Nah, itu juga mempengaruhi daripada norma yang dianut oleh perempuan, Bro. Jadi kalau perempuan dengan seperti itu, dia akan cenderung menyatakan bahwa saya ini sifatnya pelengkap gitu, atau membantu melengkapi suami, sedangkan laki-laki lebih memimpin. Nah, pada kondisi ini maka norma yang dianut perempuan dan laki-laki menjadi lebih perempuan tuh lebih apa ya Prof, jadi dibilang lebih toleran atau lebih tidak ingin ribut, yang penting tenang damai begitu kan. Sedangkan laki-laki punya egosentris yang lebih kuat. Ini bisa kekuatan, bisa kelemahan, dianggap kelemahan, tapi dalam hubungan social network ini bisa jadi kekuatan. Baik Bu, ini kan kita bicara mengenai social capital ya. Bisa dalam dua kemungkinan. Kita bisa berbicara modal sosial sebagai potensi ya. Misalnya 3 komponen tadi ya, apakah itu mengenai jejaring ya, trust ya, kepercayaan, dan value ya, norma ya, sosial ya, itu bisa menjadi kekuatan, tetapi mungkin kekuatan yang masih potensial ya, belum tentu konkret gitu ya. Nah, poin kita itu kan kemudian kalau memang ada potensi seperti itu, bagi apa, dan kemudian di dalam praktek, saya tidak tahu di dalam penelitian apakah Bu Ayu menemukan bahwa modal sosial perempuan di tempat penelitian Bu Ayu itu sudah cukup
hadir, menonjol, kuat, atau mungkin masih lemah gitu. Nah, kalau masih lemah atau ada kelemahan, barangkali kita bisa berpikir tentang kemungkinan bisa mengoptimalkan social capital itu. Ya. Bagaimana mengenai itu, Bu? Ya. Iya, kalau saya melihat di tempat penelitian saya itu kan memang di masyarakat yang agak prasejahtera dan tinggalnya agak di pinggiran bahkan agak pedesaan. Nah, bibit-bibit modal sosial tadi itu sudah ada, Prof. Dari awal mereka saling percaya, mereka memiliki norma yang sama, yang intinya yang memiliki kekuatan untuk mengikat perilakunya supaya cenderung tidak ada yang menyimpang gitu ya, Prof. Ya. Dan secara jaringan sosial mereka saling mengenal, bahkan dalam satu desa itu rata-rata ada hubungan kekerabatan. Nah, sebenarnya bibitnya sudah ada, Prof. Bibitnya sudah ada untuk modal sosial. Namun bagaimana itu diutilisasi? Nah, penelitian saya ini difokuskan di kelompok Mekar yang dibina oleh PT Permodalan Nasional Madani. Nah, ada 3 hal yang dilakukan, Prof, untuk memperkuat itu, untuk mereka menjadi berdaya. Yang pertama adalah program pemberdayaan. Pemberdayaan yang ada di situ terdiri dari 2 bagian, Prof. Jadi mereka mulai dikenalkan dengan yang namanya literasi keuangan, tentang bahwa bagaimana mengenal mencatat, bagaimana mereka mulai menabung dan sebagainya. Kemudian juga hal-hal yang lain yang sifatnya sosial, seperti misalnya diberikan pendidikan, pentingnya sekolah, pentingnya anak-anak tuh harus sekolah, pentingnya kebersihan, bahkan diberikan pendidikan politik sedikit-sedikit tentang bagaimana kita kalau memilih dalam pilkada misalnya itu memilihlah melihat yang tokoh yang baik, yang tidak korupsi dan sebagainya. Itu adalah bagian dari pemberdayaan, Prof. Yang kedua setelah pemberdayaan adalah pembiayaan, karena saat ini yang terjadi di sana adalah jeratan kemiskinan. Nah, salah satu jeratan kemiskinan itu adalah bahwa mereka kadang-kadang terbelenggu oleh hutang rentenir, sehingga sulit untuk bisa keluar dari kemiskinan. Nah, pembiayaan awal yang diberikan biasanya adalah pembiayaan untuk membebaskan mereka dari hutang rentenir itu. Karena pembiayaan yang diberikan PNM kan sangat murah ya, Prof, ya, untuk tidak seperti rentenir, sehingga mereka bisa lepas dulu dari jeratan itu, hutang yang menjerat itu, sehingga kemudian mulai bisa menata keuangan rumah tangganya. Nah, yang ketiga baru intervensi dari sisi bagaimana mereka dikenalkan untuk berusaha dan mulai membuat komunitas usaha, Prof. Jadi misalnya dalam satu kelompok itu ada yang jadi pembeli, ada yang jadi supplier, ada yang jadi buyer, dan membuat semacam komunitas usaha bersama. Jadi 3 hal, Prof, yang dilakukan: pemberdayaan, pembiayaan, dan membangun jaringan usaha untuk kemudian muncul potensi daripada modal sosial. Ini menarik, Bu. Jadi saya tertarik itu ya. Itu kan sebenarnya penelitian Bu Ayu itu kan pada Bank BNI ya, yang dia mempunyai program pemberian kredit kepada perempuan-perempuan ya dalam kelompok miskin ya. Dan arahnya itu kan untuk memperkuat ekonomi mereka ya, sehingga kemudian bisa menjadi bagian dari upaya negara untuk mengatasi kemiskinan ya. Dan sasaran tembaknya itu adalah modal sosial gitu, yang itu di-upgrade, ditingkatkan sehingga kapasitas perempuan untuk bisa kredit dan memperbaiki ekonomi melalui usaha kecil itu bisa berhasil. Ini kan menarik ya, karena begini ya, selama ini kan lembaga perbankan itu lebih concern kepada mereka yang sudah bankable gitu. Betul, Nah, kreditnya. Kalau yang belum bankable ya udah nggak dikasih, karena kemungkinan nunggaknya, kemungkinan nggak dilunasi itu tinggi gitu. Tapi di sini bank secara sengaja justru menyasar orang-orang yang belum bankable, tetapi bukan hanya sekedar memberikan kredit, tapi melakukan penguatan. Dan yang dikuatkan itu adalah modal sosialnya tadi itu ya. Betul. Nah, jadi ini ada usaha fasilitasi yang secara sengaja dilakukan perbankan untuk memperkuat modal sosial dari target grupnya ya, baik itu perempuan yang mempunyai usaha mikro itu, dan kemudian bisa mereka lebih berhasil dalam berusaha dan meningkat pendapatannya. Nah, apakah di dalam penelitian Bu Ayu ada indikasi modal sosial itu berhasil bisa meningkatkan pendapatan dari kelompok sasaran tadi, perempuan-perempuan yang punya usaha mikro tadi, Bu? Ya, Prof. Mungkin pertama saya klarifikasi dulu bahwa pembiayaan awal itu dilakukannya oleh PNM, Prof.
Oh. Jadi PT Permodalan Nasional ini yang tujuannya memang untuk mengangkat dulu dari jadi jeratan kemiskinan tadi, Prof. Ya. Nah, kemudian baru dipakai untuk membangun usaha kecil-kecilan. Nah, pada saat usahanya sudah mulai berkembang, untuk berkembang lebih baik lagi, baru perbankan masuk. Jadi antara lembaga keuangan mikro dan perbankan ini kayak mata rantai, Prof. Jadi awalnya PNM, kemudian pada saat dia mau berkembang, bank menyambung gitu, Prof. Jadi gitu. Kenapa? Karena masih ada kendala terkait kebijakan yang ada di perbankan, Prof. Ini juga salah satu kenapa saya penelitian ini saya dorong supaya menjadikan masukan buat perbankan bahwa perbankan selama ini kan modal sosial itu belum menjadi suatu modal yang diperhitungkan, Prof. Gitu. Nah, dengan adanya ini kita bisa melihat bahwa mereka tidak memiliki modal ekonomi, mereka juga mungkin tidak memiliki modal human capital yang baik. Tetapi dengan adanya modal sosial dalam kelompok, itu ternyata mampu untuk menunjukkan bahwa mereka mampu memakai uang itu dan menggunakannya dengan baik. Terbukti bahwa pinjaman yang diberikan, itu NPL-nya atau non-performing loan-nya atau kredit macetnya Prof, sangat kecil, hanya 0,15%. Nah, kenapa itu demikian, Prof? Karena ada norma yang mengikat tadi, Prof. Jadi kalau ada yang hutang, kemudian dia tidak mampu membayar, itu dibantu oleh kelompoknya. Bisa nggak dijelaskan lebih spesifik lagi, Bu? Pengaruh positif? Mungkin apakah itu pada peningkatan pendapatannya, atau kemampuan menabungnya, atau dalam kemampuannya untuk meningkatkan jumlah pembeli atau apa? Itu ada nggak indikasi kenaikan yang menonjol setelah intervensi penguatan modal sosial tadi, Bu? Ya. Yang paling menonjol secara statistik bisa kita buktikan bahwa kekuatan modal sosial itu terbukti membantu peningkatan jumlah pembeli dari usaha mereka. Itu pertama. Nah, itu secara statistik terbukti di mana orang yang memiliki modal sosial lebih tinggi itu memiliki kemampuan 1,14 kali lebih besar dalam hal memperbanyak jumlah pembeli. Nah, hal yang paling mempengaruhi hal ini adalah norma saling tolong-menolong, Prof. Jadi di dalam kelompok perempuan itu ada satu norma, kalau usaha saya mau banyak pembelinya, maka saya harus bantu membeli produk teman saya. Nanti kalau saya bantu beli produk teman saya beli produk saya, akhirnya semua pada beli, akhirnya nambah. Itu satu. Yang kedua, membantu saling menjualkan, Prof. Jadi misalnya saya jualan bakso, saya juga jualkan produk gorengan teman saya. Nanti saat yang bersamaan teman saya juga akan bantu saling menjualkan. Nah, dengan bantu saling membeli dan saling menjualkan, saling mempromosikan, itu bersama-sama mereka meningkat jumlah pembelinya. Jadi norma tolong-menolongnya itu yang membuat jumlah pembelinya naik bersama-sama. Jadi bukan promosi yang dilakukan oleh sosial media atau promosi itu bukan, tetapi ternyata norma saling tolong itu yang paling mempengaruhi. Kemudian dari sisi peningkatan pendapatan, secara statistik tidak terpengaruh, tidak terbukti ada pengaruhnya, Prof. Namun kalau kita melihat secara faktual di lapangan, penyebab tidak terbukti secara statistik itu karena kelemahan dari sisi kedisiplinan mencatat, Prof. Jadi ini PR juga buat kita pelaku keuangan bahwa masyarakat di perempuan prasejahtera ini masih belum punya kedisiplinan mencatat. Jadi kalau ditanya apakah pendapatannya naik atau tidak, dia tidak punya catatan, Prof. Seolah-olah omsetnya naik berapa itu tidak ada. Jadi waktu kita tanya dalam penelitian, mereka cuma ingat pendapatan saya naik atau pendapatan saya turun, tapi secara jumlah itu tidak bisa menghitung, Prof. Nah, itu yang menjadi penelitian ini secara statistik tidak bisa membuktikan. Namun kalau kita lihat di lapangan, Prof, terjadi perbedaan, misalnya warungnya agak membesar, jadi jumlah dagangannya lebih banyak. Warungnya membesar itu sebetulnya indikasi kualitatif bahwa secara kualitatif tidak terbukti, itu karena memang catatan yang masih belum baik ya dari mereka, karena belum menjadi tradisi mereka untuk mencatat pendapatan pengeluaran gitu ya. Tapi secara kualitatif sebenarnya ada indikasi memang terjadi peningkatan pendapatan gitu ya. Betul.
Nah, Dan kemudian kalau dalam hal menabung tadi itu? Kalau menabung, hal yang mirip terjadi, Prof. Jadi menabung itu belum menjadi syarat wajib, baru sifatnya himbauan. Nah, ini juga salah satu PR kami di perbankan. Jadi kalau ditanya tabungannya naik apa turun, mereka tidak bisa membuktikan, gitu. Karena memang tabungannya tidak ada, gitu. Paling tabungannya di bawah bantal, gitu, Prof. Nah, ini menurut saya secara kuantitatif tidak bisa dibuktikan karena tidak adanya catatan tabungan, tetapi secara kualitatif kita bisa melihat setelah 3 tahun menjadi anggota, pendapatan mereka atau pengeluaran mereka itu sudah naik di atas garis kemiskinan. 65% itu sudah naik di atas garis kemiskinan. Nah, waktu mereka menjadi anggota, salah satu syarat menjadi anggota itu loh bahwa pengeluarannya harus di bawah garis kemiskinan, harus. Gitu. Nah, setelah 3 tahun ada 65% itu sudah naik di atas garis kemiskinan. Artinya secara pendapatan dia sudah naik, namun tidak tercermin di dalam catatan tabungan. Nah, waktu saya tanya, kenapa kok tidak punya tabungan? Jawabannya sebetulnya lebih banyak bukan dari sisi mereka, Prof. Yang pertama, tabungan itu belum jadi kewajiban. Seandainya diwajibkan, mungkin mereka juga ikut. Yang kedua, nabung buat mereka itu sulit, Prof. Karena lokasi rumahnya tuh jauh, gitu, Prof. Jadi untuk datang ke bank, mungkin nabungnya cuma 10.000, 20.000, tapi ongkos pergi ke banknya bisa 50.000, jangan-jangan gitu, karena tempatnya jauh. Sehingga ini PR buat perbankan untuk kalau kita ingin mendorong mereka menabung, karena keinginan menabung ada, ya banknya yang harus datang mendekat. Karena ini ada masalah aksesnya di situ. Jadi bukan akses terhadap keuangannya, tetapi geografis ini mempengaruhi mereka untuk datang ke bank. Nah, PR buat perbankan menurut saya dan pemerintah adalah ada data yang menyebutkan bahwa yang saya dapat bahwa 28% dari mereka itu sebetulnya memiliki handphone, Prof. Handphone yang ada internetnya. Nah, padahal sekarang banking kan bisa diakses melalui mobile ya, Prof. Nah, ini mungkin adalah salah satu temuan yang ingin saya nanti coba sampaikan ke regulator bahwa untuk mendorong akses menabung, mau tidak mau kita harus mendorong dulu literasi keuangan dan literasi keuangan digital. Bukan hanya literasi keuangan, tapi keuangan digital. Karena mereka tahu cara menggunakan handphone untuk misalnya, Prof, mau lihat Facebook, Instagram, itu tahu. Tapi belum tahu bahwa handphonenya juga bisa dipakai untuk nabung. Nah, itu yang mungkin PR kami di sisi perbankan juga seperti itu, literasi keuangan digital, Prof. Itu yang masih jadi PR. Baik, Bu, ini apa namanya hal yang lain, Bu. Saya nggak tahu ya, mungkin ini di luar yang bagian dari penelitian Bu Ayu ya, tapi ini menjadi pertanyaan penting ya, mungkin publik ingin tahu ya. Tadi kan BN Bank ya, dalam hal ini adalah BNI itu, ini kan membantu nasabah yang kalau menggunakan prosedur yang lazim, yang standar itu tidak mungkin dia mengakses kredit dari bank karena belum dalam kategori bankable ya. Betul. Nah, disasar mereka dengan tujuan agar ekonomi mereka meningkat ya, sehingga kemudian pada saatnya nanti mempunyai kapasitas untuk mengajukan kredit secara biasa, secara normal ya. Jadi masuk dalam kategori bankable itu. Nah, sampai sejauh penelitian Bu Ayu, ada nggak peningkatan seperti itu? Sekian orang sudah mulai disebut bankable dan mereka bisa meminjam kredit dari bank tanpa melalui prosedur khusus itu. Dari penelitian yang saya lakukan, dari responden yang dari satu area di daerah Kabupaten Bogor yang kami coba sampel, sebetulnya setelah 3 tahun mereka dibina oleh Mekar PNM, itu 35%-nya sudah bisa masuk ke dalam kategori layak. Oh begitu ya? Oh ya 30% itu masih belum besar, tapi cukup menonjol juga ya. Setelah 3 tahun dibina dengan model kelompok tadi, sebetulnya secara kategori sudah cukup layak. Bagus. Ya. Namun yang menarik adalah kan mereka berkelompok ya, Prof. Mereka berkelompok, satu kelompok 12 orang. Nah dari 12 orang itu belum tentu semuanya layak, Prof. Misalnya ada 12 orang
berarti 3 orang aja yang dianggap layak. Kenapa? Karena memang terlihat usahanya mungkin lebih baik dan sebagainya. Nah, perbankan tentu akan memberikan pinjaman kepada yang sudah dianggap layak oleh perbankan. Fenomena yang menarik adalah waktu kami coba melihat kenapa kemudian tidak dilaksanakan gitu. Jadi di dalam satu kelompok itu, kalau ada yang dianggap layak oleh perbankan, diberikan, ternyata dia sendiri belum tentu mau gitu, Prof. Kenapa? Karena dia bilang ini, kembali normal kembali, Prof. Kalau saya dapat, teman saya enggak, lebih baik saya enggak. Iya, sudah terlanjur kena glue itu, Bu. Betul. Jadi saya bilang glue-nya kuat sekali. Akhirnya, Prof, dari 35% yang sudah layak itu, 77%-nya menolak, Prof. Iya. Jadi dia bilang gini, kenapa saya nggak pakai? Udah deh, saya lebih baik nggak usah ambil pinjaman dari bank walaupun lebih murah. Kenapa? Tidak enak dengan anggota lain yang tidak dapat. Kemudian saya tidak ingin kalau nanti saya dapat pinjaman dari bank, saya lantas tidak bisa lagi bersatu dengan kelompok saya. Yang ketiga tentu saja alasan klasik, banknya jauh, saya repot datang ke bank. Jadi saya melihat ini adalah fenomena yang harus mulai diperhatikan oleh bank, bahwa pada saat melihat kelayakan nasabah, itu ternyata kita tidak bisa melepaskan dia dari kelompoknya gitu, Pak. Sampai dia betul-betul bisa, istilahnya kalau saya bilang ini belum betul-betul bankable, tetapi masih pre-bankable. Berarti itu pekerjaan rumah yang lain ya, yang saya kira pemerintah atau lembaga perbankan itu harus juga mempunyai suatu concern. Jadi bagaimana menumbuhkan ya semangat dan keberanian ya untuk mulai mengakses kredit bank, dan juga ya tidak merasa tidak enak atau apa gitu. Perasaan sungkan itu harus selesaikan gitu ya. Kan logikanya kan kalau dia kemudian mendapatkan modal lagi, usahanya lebih maju lagi, kan dia tetap juga bisa memelihara hubungan sosial. Dengan misalnya dia membantu mereka yang tidak semaju dia dan agar teman yang lainnya bisa maju, kan bisa seperti itu gitu ya. Ini berbeda kasusnya perempuan, Prof. Ini bisa jadi misalnya, ini yang saya coba telah ya. Misalnya di antara satu kelompok itu ada satu yang menonjol itu belum tentu juga merasa happy, Prof. Dia kadang-kadang juga merasa, kok saya jadi... Oke, Bu, saya coba bertanya yang lain ya, yang itu yang juga di luar yang diteliti Bu Ayu ya. Tapi mungkin Bu Ayu dari pengalaman itu di lapangan itu bisa mendapatkan jawaban ya. Ini Bu, ini kan pemberian kredit ya kepada kelompok miskin, yang kelompok sasarannya adalah perempuan ya. Jadi organisasi gender banget itu ya. Nah, tetapi kemudian laki-laki kan di luar kelompok sasaran. Sementara di rumah tangga itu pelaku ekonomi kan bisa perempuan dan laki-laki gitu. Nah, ada nggak implikasi relasi gender di sini terhadap laki-laki atau suami ya di keluarga dari perempuan yang menerima kredit pertama? Kemudian yang kedua, atau mungkin sebaliknya, apakah laki-laki dari suami meskipun tidak mendapatkan kredit langsung sesungguhnya ikut dapat memanfaatkan dan juga ikut meningkat juga usaha ekonomi si laki-laki itu kalau misalnya usaha laki-laki dan perempuan itu berbeda, atau sebaliknya karena laki-laki itu kemudian merasa tersaingi oleh perempuan ya, istri, maka kemudian justru menimbulkan konflik rumah tangga. Seperti apa yang bergejala itu? Mungkin Bu Ayu bisa mengelaborasi ini ya. Kebetulan yang saya lihat di penelitian saya sih lebih positif ya, Prof. Lebih positifnya adalah pertama, pada saat para perempuan ini bergabung di dalam kelompok binaan Mekar ini, pertama mereka harus dapat izin suami, Prof. Sehingga keikutsertaan mereka sudah mendapatkan izin suami dari awal. Sehingga disadari bahwa manfaat daripada ikut serta dalam kelompok ini dipahami oleh suami bahwa kalau istri saya ikut kelompok ini pasti akan ada manfaatnya buat keluarga saya. Itu dipahami karena mereka tidak boleh ikut kalau suaminya tidak mengizinkan. Itu adalah benteng pertama, Prof. Dan yang kedua, kemudian pada saat diberikan pinjaman itu, di awal pinjaman awal itu memang yang pertama kali ditujukan adalah untuk membebaskan mereka dahulu dari jeratan
rentenir tadi, yang notabene sebetulnya bisa saja yang minjem itu suaminya. Iya, betul. Bisa saja yang minjem suaminya, jadi dengan adanya ini membantu juga mengurangi beban suaminya. Nah itu tahap awal. Nah, walaupun tidak semuanya punya hutang rentenir, tapi mayoritas dari mereka seperti itu, Prof. Nah, ya baru kemudian setelah mereka bisa terlepas dari itu, baru kemudian pinjaman selanjutnya bisa dipakai untuk pengembangan usaha. Nah di sini ada yang menarik, Prof. Jadi ada yang berhasil, ada yang tidak juga berhasil. Ada juga yang tidak berhasil itu biasanya, Prof. Ini mohon maaf, ini angka perceraian itu berkorelasi positif terhadap ini, Prof. Jadi keberhasilan ini juga tergantung daripada situasi rumah tangganya. Jadi saya menemui juga bahwa ada anggota yang setelah 3 tahun itu justru tidak punya usaha, tetapi tetap jadi buruh. Kenapa? Karena mungkin usahanya tidak berhasil, dan yang saya lihat juga banyak fenomena perceraian, sehingga dia harus menanggung beban rumah tangga, dan dari usaha itu risiko ketidakpastiannya tinggi. Nah kemudian dia memilih untuk menjadi pekerja, entah buruh atau apa. Dan kebetulan tempat yang saya survei itu memang daerah pinggiran, Prof, di mana di situ mulai dibangun banyak industri-industri gitu. Yang pertama. Sedangkan yang berhasil justru si istri ini malah seperti investor, Prof. Jadi dia memperoleh pinjaman, tetapi uang itu dipakai untuk usaha, dan yang usaha suaminya, dia menikmati hasilnya gitu. Karena dia yang meminjam. Nah itu menurut saya lebih banyak positif. Itu malah bagus ya. Jadi kan usaha ekonominya kan menjadi usaha bersama ya. Ada kolaborasi antara suami dan istri untuk pengembangan ekonomi rumah tangga. Jadi suaminya dibantu justru dengan istrinya gitu. Jadi istrinya bersama-sama dengan suami. Agak jarang, Prof, yang misalnya suaminya punya usaha sendiri, istrinya punya usaha sendiri. Itu agak jarang. Tapi yang lebih sering istrinya membantu usaha suaminya, jadi usaha keluarga. Gitu. Jadi satuan unit ekonominya itu rumah tangga ya. Jadi bantuan modal yang diberikan kepada perempuan itu usaha rumah tangga. Yang di situ ternyata laki-laki juga menjadi elemen dari aktivitas ekonomi rumah tangga itu ya, sehingga justru malah ikut diuntungkan gitu ya. Diuntungkan. Sehingga tidak ada persoalan relasi gender yang negatif ya. Tapi kesan eksploitasi sih kelihatannya tidak terlalu kuat sih, Prof. Kalau itu si istri dieksploitasi dong. Kayaknya sih enggak sih, Prof. Kalau saya lihat sih justru dia menjadi komplimen ya, Prof. Jadi support gitu. Jadi kalau mungkin suaminya kalau mau mengajukan pinjaman, apa mungkin sudah sulit atau kadang-kadang yang terjadi suaminya sudah punya pinjaman, Prof. Tempat lain, di bank, dari mana. Nah istrinya itu bisa menambahkan dengan. Baik Bu, saya kira menarik itu penjelasan dari Bu Ayu ya. Dan mungkin sebelum kita tutup, barangkali ada closing statement ya yang bisa diberikan oleh Bu Ayu ya tentang tema yang kita bicarakan ini ya. Monggo Bu Ayu, silakan Bu. Terima kasih, Prof. Saya sangat mendapat kehormatan untuk bisa diskusi pada pagi hari ini. Menurut saya penelitian yang saya lakukan ini masih membuka awal, Prof. Karena masih banyak lagi potensi-potensi yang mungkin bisa digali dengan keberadaan modal sosial ini. Karena modal sosial kan tidak hanya ada di kalangan perempuan di ras sejahtera ya, Prof. Yang mungkin masih perlu lagi di penelitian yang lebih lanjut. Karena sekarang maraknya dunia digital, kita tidak ketemu, tapi kita tetap connected melalui dunia digital ini ya, Prof. Barangkali penelitian selanjutnya yang akan menarik adalah bagaimana digital social capital ini akan menarik kalau menurut saya. Betul. Saya sih mengundang tuh teman-teman yang tertarik di bidang itu untuk meneliti lebih lanjut social capital di era digital ini. Iya, betul Bu. Baik Bu Ayu, terima kasih ya, kita sudah berbincang ya mengenai tema modal sosial dan difokuskan kepada perempuan. Jadi bagaimana power dari perempuan ya, yang sebenarnya masih tersembunyi, hidden power ya. Tapi yang hidden ini kemudian menjadi manifest ya, ketika mereka itu ditingkatkan kapasitasnya melalui pemberian kredit ya,
yang itu kemudian pada tingkat tertentu bisa meningkatkan ekonomi rumah tangga. Yang ini ternyata tidak hanya menguntungkan perempuan atau istri, tapi juga laki-laki atau suami, ya. Sehingga ini merupakan sesuatu yang positif, ya. Kita dapat pelajaran banyak dari wawancara dengan Bu Ayu, dan terima kasih pada Bu Ayu yang telah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang bersama kita di YouTube ini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Baik, terima kasih saudara-saudara. Sampai jumpa di episode berikutnya.